Ya, selamat malam, para sahabat semua. Hari ini saya berbincang-bincang kembali dengan Dr. Aribowo, mantan dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Erlangga. Selamat malam, Pak Ari. Apa Selamat kabar, malam, Pak? Pak. Ya, Alhamdulillah baik. kelihatan segar nih malam ini. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Baik, Ya, Pak Ari, kali ini kita bicara topiknya sastra nih. Masih ada hubungan lah saya kira dengan tugas yang diemban Pak Ari dulu ya, waktu menjadi dekan di Fakultas Ilmu Budaya di Erlangga. Nah, Pak Ari berbicara tentang sastra nasional ya, sastra Indonesia. Bagaimana di mata Pak Ari nih perkembangan dunia sastra kita ini? ya apa itu perkembangan sastra Indonesia itu berkembang pesat sekali. Jadi sejak zaman sastra Melayu sampai dengan Amir Hamzah, kemudian melompat ke ini Khairil Anwar, lalu Toto Sudarto Bachtiar, lalu Oke, berkembang ke ini sampai ke Sutarji Kautsum Bakri, oke, lalu kemudian ke siapa ini Sapadi Djoko Damono, baik. lalu yang baru ini banyak juga seperti Ya, Afri Salmana dan sebagainya. Saya pikir bagus perkembangannya oke. lumayan. Jadi di setiap era, di setiap zaman itu ada tokoh-tokoh sastranya sendiri-sendiri ya, Pak Ari? Ya, 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 jadi tidak ada era yang kosong gitu dengan tokoh sastra kita. Jadi ya, setiap periodenya selalu terisi ya dengan tokoh-tokoh yang bergelut di dunia sastra dan memiliki atau memberikan kontribusi terhadap kemajuan sastra nasional. ya. Memang Oke, hanya kadang-kadang ada yang satu periode tertentu itu kuat spesifikasinya saja ya puisi ya seperti hmm, mulai dari Khairil itu kan banyak menulis sajak puisi, ya, dia jarang menulis cerpen. Tetapi oke, pada zaman itu juga di tahun 40-an, tahun 1930, 40 sampai dengan 50 hmm, ada hmm, hmm, seperti ini Pramudia Anantatur itu hmm. juga, lalu kemudian di tahun 50-an itu ada ini apa sampai dengan 60 Mukhtar Lubis dan sebagainya Ya, keluar. Monteiro Lubis ya, Ada betul. yang puisi, ada yang novel, ada yang cerpen, sehingga kalau Hmm. itu menjadi satu kesatuan itu seperti yang Bapak utarakan tadi, setiap periode itu banyak memang angkatan-angkatan itu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini kan sekarang di era digital ini, Pak. Dulu kan penggemar sastra, penggemar novel atau puisi membaca di buku. Nah, ini bagaimana sekarang dengan dunia digital ini ya? Apakah dunia sastra masih bertumpu dengan penerbitan buku atau bagaimana ke depannya? Ya, memang ada indikasi kuat bahwa eh, sebetulnya tidak hanya ketika sekarang di era digital, di Hmm, era booming percetakan. Kalau dulu kan yang membaptis dalam tanda kutip itu angkatan atau hmm, genre atau apa namanya angkatan lah ya. Itu hmm, biasanya penerbitan Balai Pustaka, lalu kemudian buku-buku dari Balai Pustaka itu yang mengukuhkan seseorang atau kelompok tertentu menjadi satu angkatan dari sastra. hmm, Lalu hmm. setelah Orde Baru itu ada Horizon, generasi Oke. Horizon. Jadi Balai Hmm, Pustaka dulu kan satu-satunya Balai Pustaka. Lalu kemudian berkembang Horizon, lalu berkembang lagi dan setelah pecah, artinya pecah itu bukan gini, bukan pecah, mohon maaf. Setelah semua daerah itu punya penerbitan, semua lingkungan itu punya penerbitan dan banyak penerbitan itu, sehingga buku-buku sastra itu tidak lagi dibaptis dalam tanda kutip oleh
Balai Pustaka, Mhm. oleh Horizon, Oke. oleh apa itu kritikus tertentu, bahkan kemudian kritikus itu tidak bertumpu pada orang-orang di Jakarta atau di Jogja, tetapi Mhm. menyebar, ada yang di Sulawesi, ada yang di apa itu Surabaya, ada yang di Sumatera Utara dan sebagainya. Itu Lebih yang merata gitu menyebabkan ya sekarang? kemudian iya, kemudian Mhm. apanya penokohan dari sastrawan-sastrawan itu menjadi beragam. Iya. Tidak lagi dari satu kritikus sastra tertentu. Kalau dulu kan H.B. Yasin itu kayak itu yang menokohkan siapa yang akan menjadi tokoh Oke. sastra dan sebagainya. Tapi setelah itu kan menyebar. Setelah itu apa itu banyak sekali sehingga daerah-daerah pernah ada kumpulan cerpen di beberapa daerah itu dalam satu seminar ternyata kualitasnya tidak kalah dari Mhm. kumpulan cerpen yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit Jakarta atau Jogja. Baik. Mhm mhm. Jadi Nah, sebenarnya karena itu ya, oke, silakan. meneruskan tadi dengan Mhm. digital ini tambah tambah lagi menyebar. Jadi Mhm. sekarang kalau kita melihat bacaan-bacaan misalnya satu cerpen atau satu puisi atau beberapa puisi atau beberapa cerpen atau novel yang eh, terbit di media cetak lalu kemudian dijadikan antologi di media digital. Mmm. Dan itu berkembang sudah 10-15 tahun terakhir ini sehingga tulisan-tulisan di media cetak diantologikan di digital. Mereka punya penerbitan-penerbitan digital itu. Nah, dari Mhm situ mhm. karena dunia sekarang itu menjadi dunia maya, dunia Mhm. internet sehingga eh, perkembangan sastra itu menjadi semakin menyebar, semakin luas bahkan berpengaruh juga eh, digital itu terhadap teknologi digital, teknologi dunia maya itu terhadap perkembangan teori sastra. Mhm. Oke. Nah, saya kan produk, lama, Pak. Saya pecinta buku dan kalau baca novel itu, ya itu bisa berjam-jam itu. Sampai sekarang ini belum bisa tergantikan itu, buku dengan, bacaan digital ya, rasanya kok beda, gitu. Saya nggak tahu Pak Ari merasakan hal yang sama atau generasi seangkatan kita ya? Jadi ada kenikmatan sendiri ya pada saat kita buka lembar demi lembar, bacaan novel, terutama novel ya, saya lebih itu ke novel daripada ke puisi, meskipun kadang-kadang saya baca juga gitu ya. Pak Ari bagaimana tuh, tentang, eee, kenyamanan Iya, membaca ini? sebetulnya fenomena fenomena seperti yang Anda rasakan itu bermula dari ketika media cetak, koran, majalah itu menjadi kuat. Jadi kalau dulu Mhm. kan koran dan majalah itu tidak banyak, terutama yang sastra. Mhm. Kalau di tahun-tahun 50-an itu kan jarang majalah sastra kecuali majalah-majalah sorry, majalah umum, tetapi khusus Mhm. majalah sastra dan itu Mhm. terbatas. Dan itu Mhm. biasanya diterbitkan oleh Balai Pustaka. Lalu Iya. setelah itu berkembanglah apa itu investasi itu besar-besaran di media Mhm. cetak, Mhm. lalu kemudian banyak media cetak itu lalu menerbitkan itu puisi-puisi dari penulis-penulis yang kuat. Dan ada Oke. satu perubahan pemikiran juga di antara para seniman itu. Karena kalau Mhm. mereka hanya menerbitkan di buku-buku sastra, di Mhm. penerbitan sastra, itu Mhm. pembacanya terbatas. Oke. Tidak apa itu tidak bisa memberikan pendidikan sastra secara luas. Nah, karena itu Oke. mulai mereka punya kesadaran untuk menulis di media massa. Media digital, Lalu oke. muncullah, iya, Mhm. sejak itu maka muncullah cerpen-cerpen di media massa di Kompas, lalu di Mhm. Sinar Harapan waktu itu, lalu kemudian di Femina itu Mhm. apa itu novel kumpulan novel, lalu Iya, kemudian tetap di bersambung ya. koran misalnya Mhm. Republika itu memuat Mhm. sastra-sastra apa yang berwarna Islam ya. Jadi Iya. macam-macam sehingga sejak itu muncul ada yang mengatakan sastra koran, sastra media Oke. massa. Jadi tidak Iya. lagi sastra buku penerbitan lalu Heeh. ada sastra koran.
Apakah ada Iya. bedanya antara sastra media massa dan sastra koran? Bagi mereka yang menganggap bahwa kaidah sastra itu tidak akan pernah berubah, apalagi kaidah-kaidah atas dasar Mhm. ukuran-ukuran sastra yang kuat, itu baik Mhm. sastra buku maupun sastra koran itu harusnya tidak beda. Tetapi Mhm. bagi orang-orang yang mengikuti perkembangan sastra itu secara progresif, mereka melihat ada fenomena-fenomena yang berbeda antara Mmm. fenomena sastra koran dan sastra non koran. Karena sastra Iya. koran itu tidak mungkin memuat berpanjang-panjang lebar kecuali bersambung, dan kedua Mhm. itu dibaca oleh banyak masyarakat sehingga Mhm. kecenderungan koran itu kemudian memuat media-media atau tulisan-tulisan yang artinya tidak paradigmatik ya, artinya Iya. seperti misalnya punyanya Iwan Simatupang atau karya-karyanya. Ya meskipun ada beberapa itu muncul di di koran, tetapi tidak dalam bentuk novel ya. Oke. Biasanya dalam bentuk cerpen, dalam bentuk Mhm. puisi. Jadi puisi-puisi yang bagus banyak yang dimuat oleh Kompas, oleh Sinar Iya. Harapan waktu itu. Tetapi novel-novel yang kuat itu jarang biasa. Iya. Jadi Iya. novel-novel yang punyanya Umar Khayyam dan sebagainya itu biasanya di Mhm. buku. Novel populer Ah, barangkali ya, yang ya, dimuat di Kompas, ya di betul, ya. Cerita Bersambung Sehingga di ya beberapa itu media, bukan di fenomena Kompas. itu yang menyebabkan kemudian ada yang mengatakan fenomena sastra koran itu berpengaruh. Mhm. Koran itu Mhm. berpengaruh terhadap perkembangan sastra. Sehingga Mhm. kemudian warna sastra itu menjadi beragam. Sehingga Oke. muncullah model-model tulisan-tulisan pop seperti lukisan-lukisan pop art di Amerika yang Mhm. itu muncul setelah postmodernisme itu Mhm. berkembang dengan kuat ya. Jadi mereka tidak lagi menganggap bahwa kesenian atau kebudayaan itu sesuatu yang adiluhung, tetapi sesuatu yang Mhm. pragmatis, yang profan, Mhm. dan itu bagian dari sebuah sistem kapitalisme besar. Nah, Oke. pemikiran-pemikiran itu yang kemudian mendasari munculnya pikiran-pikiran sastra koran, lalu kemudian Mhm. sampai sekarang mungkin sastra digital. Dan itu Oke. teorinya sama-sama seriusnya sebetulnya Mhm. dengan Mhm. teori-teori klasik. Iya, iya, iya. Yang membedakan media yang digunakannya ya, Pak Ari. Iya. Eee, Pak Ari, bicara tentang para penulis, yang Pak Ari, sering baca ya, siapa kira-kira yang, Pak Ari anggap sebagai penulis terbaik ya, apakah itu di puisi ataupun di novel untuk Indonesia sampai sekarang? Kalau saya menyebut nama-nama itu kan subjektivitas saya Ya, pertama. ya, ya, Jadi betul, itu betul. karena keterbatasan saya untuk membaca semua tulisan, karena saya kan Ya. sebenarnya disiplin saya ilmu politik ya. Saya Oke. hanya senang membaca sastra, sehingga Mhm. kemudian nanti yang saya sebut itu karena keterbatasan bacaan saya. Lalu kedua, Mhm. saya juga merujuk dari para kritikus sastra dan Ya. mereka membuat peta-peta. Nah, ada sastra-sastra kalau kita melihat tulisan-tulisan Tiu. Tiu ini kritikus sastra Belanda yang Mhm. menjadi menjadi kritikus dari sastra-sastra Indonesia yang kuat. Itu Mhm. sastra lama Indonesia sebelum Amir Hamzah itu ada Ya. banyak sastra-sastra Melayu Oke. dari karya-karya Melayu, dan tulisan-tulisan itu sama-sama bagus. Ya. Tulisan-tulisan mereka itu kuat dan di kemudian hari mengilhami banyak sastrawan Indonesia, termasuk salah Mhm. satunya adalah Sutarji Kusumbakti. Nah, itu Oke. artinya yang dikatakan Theo, kita ketika membaca sejarah sastra itu tidak bisa hanya bermula dari Amir Hamzah, tetapi ada Mhm. sastra Melayu kuno, sastra Melayu lisan yang itu mempunyai kualitas sastra yang bagus juga. Lalu baru Mhm. setelah Mhm. itu kemudian periode perorangan, periode kelompok. Kalau tadi adalah periode anonim, periode komunitas, tetapi kemudian muncullah setelah itu sastra modern
muncul Mhm. orang yang namanya Amir Hamzah. Oke. Sehingga dia menjadi salah satu tonggak sastra modern di Indonesia yang Oke. bermula dari sastra Melayu Amir Hamzah. Karena itu agak beda. Nah, ketika ketika dunia ilmu pengetahuan berkembang di Eropa, terutama ketika pikiran-pikiran ekspresionisme, pikiran-pikiran progresif di Eropa, lalu kemudian sosialisme itu berkembang di Eropa, lalu kemudian ke Belanda, lalu tulisan-tulisan orang-orang Belanda itu dibaca oleh orang-orang Indonesia, sehingga itu Mhm. berpengaruh. Termasuk Mmm. juga tulisan-tulisan Jerman, tulisan-tulisan Mhm. Amerika itu dibaca oleh orang-orang Mhm. Indonesia, penyair-penyair Indonesia, sastrawan Indonesia. Nah, salah satu yang muncul pengaruh dari proses perkembangan Eropa itu, terutama yang Mhm. pikiran-pikiran sosialis, yang progresif, yang Mhm. ekspresionis, itu adalah Chairil Anwar. Karena Mmm. karena itu banyak yang kemudian kritikus sastra menganggap bahwa tulisan-tulisan Chairil Anwar itu banyak diilhami oleh Slorhoek, Marsman, jadi tulisan-tulisan Belanda di tahun 30-an. Dan itu hampir Oke. sama. Tetapi sebetulnya kan tiap pengarang itu punya justifikasi sendiri-sendiri, punya Mhm. identitas sendiri-sendiri meskipun bisa diilhami satu sama lain ya. Iya Itu iya iya iya. seperti itu. Jadi karena itu kemudian Baik. muncullah 40-an itu, tahun 40-an itu kemudian si Chairil Anwar. Setelah Chairil Anwar itu ada Toto Sudarto Bachtiar. Lalu Oh, setelah iya itu iya. muncul puisi-puisi gelap ya, artinya Mhm. puisi-puisi yang disembunyikan, yang tidak real apa itu seolah-olah kalau dengan simbolik disembunyikan itu paling baik. Nah, lalu kemudian Mmm. setelah itu muncullah yang fenomenal dan dianggap presiden penyair Indonesia adalah si Sutarji Kalsum Bakti. Oke. Jadi kalau Sutarji itu dia menganggap bahwa ini agak berbeda, jadi agak berlawanan dengan Chairil. Kalau Chairil itu satu kata satu dunia. Jadi satu kata Oke. itu punya makna sesuai dengan imaji dari realita yang ditulis oleh yang disimbolkan oleh kata itu. Misalnya batu. Oke. Kata batu itu bagi bagi apa itu idiom dari Chairil itu batu itu ya keras ya. Keras Mmm. itu batu batu laut, batu batu apa namanya, batu gunung yang keras. Itu Mhm. kumpulan dari mungkun dan sebagainya yang kita tahu batu itu. Tetapi kemudian Sutarji di tahun 70-an dia mentasbihkan sebuah apa namanya, paradigma baru. Dia Mmm. katakan bahwa puisi Indonesia, puisi yang baik itu adalah puisi yang dibebaskan dari simbol-simbol dan syarat-syarat dari makna dari kata itu. Karena itu Mhm. kata itu harus dikembalikan pada bunyi. Sehingga Mhm. sajak-sajak atau puisi itu adalah bagian atau terdiri dari kata-kata yang bermakna dari bunyi. Apa itu Mhm. irama. Dan irama bunyi itu seperti pantun gurindam pada sastra-sastra Melayu. Dan itu Mmm. menjadikan itu berisi pada roh dari masyarakat itu, komunitas itu, dan itu kalau dirangkum dengan bagus, diminit dengan Mhm. bagus, dengan tulisan yang bagus, kekuatan yang bagus, dengan estetika yang bagus seperti yang ditulis oleh Sutarji, itu ternyata menjadi puisi yang bagus. Dan Sutarji itu menjadi pionir dari puisi-puisi Oke. di tahun 70-an itu. Karena itu Mhm. dia kembalikan lagi kata itu kepada bunyi, kepada irama. Makanya bagi Mmm. dia itu misalnya sajak itu kan terdiri dari banyak irama dan irama-irama Mhm. bunyi itu akhirnya memberikan sugesti terhadap apa namanya makna kehidupan yang kuat. Jadi Mhm. makanya ada puisi dia yang ping di atas pong, pong ya ping ya pong, ya ping ping pong pang pang pung gitu. Wah bagus sekali dan dia Mmm. membacakan dan dia sangat atraktif kalau membaca itu pakai apa itu minum bir seolah-olah agak Oke. mabuk Iya iya sedikit iya. itu bacaannya Iya iya, bagus ada ada dan ada gayanya sajak-sajaknya dan tersendiri. itu berpengaruh betul Sutarji.
Mhm, Pak mhm. Sutarji. Lalu muncullah setelah itu sajak-sajak apa itu naratif yang bagus, yang Iya, agak apa itu apa namanya kepahlawanan epos itu Rendra. Willy oke, Brodus Surendra, Rendra W.S. Rendra. Karena itu sajak-sajaknya Rendra ada yang mengatakan dia banyak dipengaruhi oleh pantun-pantun Jawa. Jadi, tetapi oke, pada sisi yang lain banyak yang mengatakan sajak-sajak Rendra itu dekat dengan ini apa itu sajak-sajak Gracia Lorca. Jadi oke. sajak-sajak pos si Lorca. Tetapi Rendra sendiri kemudian Mhm, mhm, melakukan menyempurnakan sajak-sajaknya setelah dia dari Amerika, setelah mhm, dia banyak di teater, lalu dia mhm, katakan sajak-sajak dia yang terakhir adalah sajak pamflet. Jadi sajak itu tidak mhm, penting, tidak lagi mhm, menulis tentang awan, tetapi menulis tentang fenomena realita, tentang kekuasaan, tentang mhm. ketimpangan sosial, tentang hakikat manusia, dan itu Ya, ditulis dengan baik Rendra dengan jargon yang apa itu lebih populer sehingga dia katakan ini sajak pamflet sajak oke. tapi sajaknya bagus sekali. Jadi Hmm, artinya ya mereka berkembang. Jadi setiap penulis-penulis besar itu dia bertumbuh pada satu kaidah atau paradigma dan dia merevisi paradigma yang baru. Nah, genre itu atau angkatan itu selalu dia bermula dari satu paradigma dan dia akan merevisi paradigma yang lain atau oke, menyempurnakan paradigma yang lain. Nah, generasi itu menjadi kuat, angkatan itu menjadi kuat kalau dia punya paradigma yang kuat. oke. Baik, baik. Dan itu ada ketokohannya ya di setiap genre, di Iya, setiap generasi ya. iya, Ya, iya, Pak Ari, ini saya kembali ke bidang Pak Ari ini, politik ya. Ini iya, persinggungan sastra dengan politik. Ceritanya gini Pak Ari, saya itu tahun 83, 84 tinggal di Australia. Saya masih iya, ingat waktu itu buku-buku Pramudia itu dilarang beredar ya di Indonesia. Nah, dilalahnya saya waktu di Australia itu dikasih buku Earth and of Mankind ya, karangan Pramudia Anandatur, tapi udah versi dalam bahasa Inggris. Jadi saya menikmati novel itu yang dilarang di Indonesia justru di Australia. Nah, ini seberapa besar sih ini pengaruh sastra ya terhadap dunia politik ya. Kenapa begitu khawatir itu ya politik ini dengan tulisan-tulisan dalam bentuk novel atau sastra secara umum. Saya melihat waktu membaca itu bukunya Pramudia Anantatur, Earth of Mankind, ya menikmati aja. Saya nggak mungkin karena masih remaja ya polos, tidak ada apa namanya ingatan ke politik, ke rezim. Hanya saya membaca as it is ya seperti novel apa adanya dan saya menikmatinya. Gimana menurut Pak Ari? ya itu dunia politik dan sastra itu menjadi perdebatan panjang. Satu Mhm, sisi ada mhm, yang mengatakan sastra adalah sastra dan mhm, dalam banyak hal sastra itu tidak pernah eh, berpengaruh terhadap politik, mhm, apalagi mhm. melahirkan revolusi. Ya. Oke. Bahwa sastra itu menceritakan tentang realita, menceritakan tentang fenomena, menceritakan tentang kemanusiaan, menceritakan misalnya tentang ketimpangan, dia membaca tentang apa fenomena dan kemudian dia Mhm, melakukan formulasi yang lebih mhm, imajinatif dalam dalam apa itu ukuran estetika dan mhm, artistik sastra mhm. itu hal yang lain ya. Tetapi Oke. sastra itu tidak pernah menjadi penyebab dari social movement dalam banyak hal, Mhm, tidak pernah menjadi mhm. penyebab dari social movement. Tetapi dia Oke. menjadi suplemen untuk apa itu namanya bagian dari sebuah wacana ilustrasi, Mhm, tetapi dengan kadar yang sangat terbatas itu ya. Jadi mhm, misalnya begini, kalau di tahun 66 ketika gerakan mahasiswa 66 untuk menjatuhkan Soekarno itu begitu kuat, lalu mhm, muncullah sajak-sajak Taufik Ismail.
Ismail, Nah, ya. sajak Taufik Ismail itu dibaca oleh anak-anak kami, KAPI yang menentang Soekarno waktu itu untuk membangkitkan antusiasme melawan Soekarno, untuk membangkitkan kekuatan apa namanya, kekuatan kritik terhadap rezim Soekarno. Tapi kan itu suplemen, bukan penyebab dari social movement itu. Social movement penyebabnya seringkali itu deprivasi relatif dan itu ada teori sendiri. Sehingga di mana singgungan sastra terhadap politik, dia sering kadang-kadang menjadi suplemen dari sebuah apa namanya fenomena politik. Jadi tidak menjadi variabel independen, tetapi menjadi suplemen dan kadang menjadi ilustrasi, dan mungkin dia menjadi semacam apa namanya. Kalau di dalam ilmu pengetahuan itu sastra-sastra di tahun 90-an, 80-an, 90-an, sastra kemudian kesenian itu menjadi bagian dari paradigma keilmuan itu ya. Karena itu teori-teori postmodernisme itu banyak muncul dari di luar Amerika karena mereka mengkritik. Jadi dominasi pikiran Amerika, lalu kritikan yang tajam itu muncul dari tulisan-tulisan sastra, lalu tulisan-tulisan seni rupa, lalu apa itu gerakan-gerakan seni rupa. Karena itu sebagian besar teori-teori postmodernisme itu adalah tokoh-tokohnya di luar Amerika. Makanya itu menjadi bagian dari ilmu sosial modern. Kalau itu ya, tetapi menjadi bagian dari gerakan politik real itu sebagai wacana mungkin ya, tetapi bukan menjadi variabel independen yang kuat. Nah, karena itu apakah berpengaruh bersinggungan? Iya. Berpengaruh sebagai suplemen iya, tetapi menjadi dominan saya pikir kecil sekali sastra itu. Tetapi yang menarik memang sastra itu sebagai satu fenomena sosial, realitas sosial itu menjadi penting ketika sistem itu otoritarian, bahkan menjadi sangat diktator ya, seperti Rusia, Soviet. Zaman Soviet menjadi rezim diktator itu, komunis, itu kritikan-kritikan terhadap rezim itu tidak muncul dari media massa karena media massanya itu media massa lalu. Ya, jadi tidak ada museum apa itu koran itu nggak ada, tentang apa news itu nggak ada. Koran itu isinya sejarah Lenin, sejarah apa itu apa Stalin, sejarah Marx, mereka yang musuhi Trotsky misalnya itu ya. Lalu bagaimana tindakan rezim, keputusan rezim dan sebagainya. Tidak ada yang menjelaskan tentang realita ketimpangan dan sebagainya. Nah, yang menjelaskan tentang realita Uni Soviet itu yang dengan kuat dan apa betul-betul fenomena yang besar itu di novel, di puisi-puisi, bahkan di seni rupa, di teater-teater. Karena itu gerakan-gerakan perlawanan terhadap Uni Soviet waktu itu adalah di sastra. Lalu kemudian apa itu di teater, karena itu banyak tulisan-tulisan sastrawan Soviet waktu itu kemudian dibredel, bahkan tokoh-tokohnya kemudian ditahan menjadi sebuah kekuatan mereka untuk melawan rezim, lalu mereka dibuang ke Siberia. Jadi karena itu perlawanan-perlawanan itu justru dari sastra waktu itu, sama seperti zaman Orde Baru, karena bahasa Indonesia itu dikuasai rezim. Supaya itu bisa disembunyikan dari rezim, maka apa namanya mereka menulis kritik itu malah dari sastra Jawa. Jadi tulisan-tulisan sastra Jawa, puisi-puisi Jawa itu mungkin lebih kritis daripada sastra Indonesia zaman Orde Baru. Saya menduga juga mungkin di Sunda juga, karena dengan bahasa daerah itu apa namanya pengontrol lalu diktator itu tidak gampang Tidak untuk bisa nyampe mengetahui ke situ ya, ya. bisa disembunyikan, apalagi kalau itu disembunyikan dalam bentuk simbolik-simbolik. Makanya pertunjukan teater Rendra itu sampai antusias begitu rupa waktu itu karena isinya kritik sosial. Jadi Rendra tiap kali muncul itu menjadi
champion ya. Champion Mhm. dari tokoh hero yang kritis di Mhm. Rendra. Dibandingkan Mhm. misalnya politisi ya. Nah, Ya, sama ya. seperti sekarang fenomena munculnya lukisan mural. Jadi perlawanan-perlawanan terhadap fenomena otoritarian itu muncul di kesenian-kesenian itu. Mhm. Jadi seniman itu Mhm. menjadi kekuatan kritis ya. Seniman itu satu tokoh, satu identitas seseorang yang memang katanya Nietzsche itu tidak pernah membayangkan ciptaan Tuhan, ciptaan kekuasaan kodrat itu sebagai sesuatu yang sempurna. Nah, karena itu Mhm. manusia bisa menyempurnakan, bisa membarui. Itu Oke. kesombongan seniman itu di situ. Makanya banyak seniman mengutip Oke. Nietzsche, lalu Heeh. Sartre itu karena di situ Oke. sebenarnya. Jadi seniman itu Oke. satu orang satu dunia. Itu yang Oke. menyebabkan dia kritis dan berbeda dengan politisi. Jadi Oke. perdebatan panjang memang paradigmanya. Ada yang mengatakan Heeh. bersentuhan, ada yang mengatakan tidak. Tetapi kesenian apapun itu, seni rupa, seni lukis, Heeh. teater, musik dan sebagainya, dia memotret realita. Dia Iya, iya. menceritakan tentang realita, tentang kemanusiaan, tentang fenomena humanisme. Iya, iya. Jadi mereka punya peran sendiri ya di dalam berkontribusi Iya, itu terhadap atau dalam mempengaruhi kekuasaan. Ada yang peran-peran yang mereka lakukan juga atau para seniman lakukan juga kritis ini ya, hanya bisa kritis saja, mereka mempengaruhi ya. kritis ya. Ya, ya Ya. menarik Pak Ari. Ini kembali ke para pembaca ya, peminat sastra. Pak Ari melihat bagaimana nih kaum milenial sekarang ini yang populasinya sangat banyak ya di Indonesia ini. Peminatan mereka terhadap dunia sastra, baik novel ataupun puisi. Yes. Sastra-sastra yang kuat ya, dalam tanda kutip ya, mohon maaf, ya, memang ini perdebatan ya. Mhm. Artinya sastra populer, sastra hit itu memang dibaca banyak orang. Iya. Tetapi sastra-sastra yang apa namanya? Saya mohon maaf, saya tidak punya bahasa yang lain kecuali sastra-sastra. Ada yang katakan sastra serius, ada yang katakan sastra klasik, ada yang katakan sastra Oke. sastra apa namanya, sastra paradigmatik, macam-macam ya. Itu memang di mana-mana yang membaca tidak banyak. Oke. Di Amerika pun dengan jumlah penduduk seperti itu ya, itu di kalangan kelas menengah, kaum pelajar dan sebagainya. Tapi jarang buruh-buruh membaca itu. Mhm. Sastra-sastra besar ya, itu di Iya. mana-mana. Memang memang di dalam negara-negara yang kekuatan literasinya itu tinggi, orang-orang yang gemar membaca dan sebagainya, itu lebih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang literasinya masih rendah. Itu Mhm. memang iya. Tetapi bahwa fenomena sastrawan atau sastra atau kesenian itu sangat terbatas ya di mana-mana. Mhm. Makanya pembaca tulisan-tulisan Nobel itu tidak banyak juga. Mereka Oke. membaca kepopulerannya tetapi tidak membaca naskahnya. Sama seperti Mhm. orang membaca namanya Affandi. Orang katakan, oh Mhm. Affandi itu karena ditulis oleh banyak orang, oleh kritikus seni rupa bahwa dia pelukis besar dan sebagainya. Orang kemudian Mhm. membaca itu bahwa Affandi pelukis besar. Tetapi Mhm. kebesaran Affandi dari lukisan itu seperti apa itu kan tidak banyak orang yang tahu. Kecuali Mhm. orang itu kritikus atau studi seni atau senang terhadap seni atau Mhm. orang-orang yang memang belajar tentang kesenian. Jadi Mhm. memang eh, kesenian yang serius itu memang sangat terbatas. Sama Mhm. seperti di Indonesia, pembacanya N. Hadini, Iya. almarhumah itu dengan misalnya pembacanya katakan Sidney Sheldon misalnya itu agak beda, Iya. pasti banyak Sidney Mhm. Sheldon.
pembacanya siapa itu karya-karya yang ngepop sekarang itu pasti Mhm. lebih banyak daripada pembacanya N. Hadini misalnya. Iya. Atau kalau ekstrimnya puisinya siapa yang membaca puisinya Afrizal Malna, penyair Mmm. muda Indonesia ya, penyair setelah setelah eh, eh, generasinya ini si Sapardi Djoko Damono Seperti, ya dan sebagainya, dia lebih muda tapi sekarang ya sudah agak lebih senior dibandingkan anak-anak oke. muda yang sekarang. Itu nggak banyak yang baca saja itu bagus Mhm. tapi nggak banyak. Siapa Mhm. yang membaca tentang Afrizal Malna ya orang-orang yang belajar sastra, orang-orang Mhm yang mhm. serius terhadap sastra, kritikus Mhm. sastra. Dan memang kalau saya melihat sastrawannya, penulis-penulis sastra itu dugaan saya itu tidak berkurang. Mereka masih terus Mhm. berkembang, masih Mhm. agak lumayan ya, meskipun Mhm. tidak booming. Tetapi yang sekarang yang memprihatinkan, yang jarang sekali dan itu Mhm. penting sekali mestinya adalah kritikus sastra. Karena Oke. kritikus sastra itu yang memberikan pengantar, yang memberikan makna, yang memberikan dalam tanda kutip itu kira-kira sosialisasi yang kuat dan Mhm. menunjukkan jati diri sebuah fenomena sastra itu ya kritikus sastra. Nah, kritikus Oke. sastra itu yang tidak banyak itu. Sehingga Mmm. terasa itu. Kalau sastrawannya mungkin saya masih bisa menulis, membaca punya Agus Nur dan sebagainya itu Mhm. masih bisa. Afrizal Malna. Tetapi kemudian Mhm. saya tidak banyak membaca kritikus sastra. Jadi yang memberikan Mhm. pengantar kira-kira petanya itu Agus Nur itu di mana, punya Putu di Mhm. mana, lalu yang baru-baru ini itu di mana dan sebagainya itu lalu sastra sastra ini digital itu seperti apa Mhm. itu yang tidak banyak. Eh, Kalau di Mhm. Amerika itu berkembang pesat ya di Mhm. Eropa juga, tetapi di Indonesia tidak banyak itu kritikus sastra, Iya ahli iya. sastra yang Mhm. memberikan ulasan mendalam tentang perkembangan sastra. Nah, Mhm. itu yang saya sendiri merasa mohon maaf kalau saya salah. Itu yang Mhm. memprihatinkan sekarang itu adalah ahli sastra dan kritikus sastranya. Mmm. Oke, iya iya. Baik ya, tidak mendengar sekaliber siapa, HB Yasin, Yakob Iya, Sumarjo Kak. ya, Iya, pengganti-pengganti yang berbicara nyaring di media massa ya, itu yang menggugah, mengkritisi tapi kan mendorong ya, dan sekaligus juga melakukan edukasi kepada masyarakat tentang sastra-sastra yang bagus atau buku-buku yang bermutu ya. Baik Pak iya, Ari, ini mungkin terakhir ya iya, di Pak. obrolan kita malam ini. Ini apa yang Pak Ari ingin sampaikan ya untuk kemajuan dunia sastra kita dan seberapa besar sebenarnya dunia sastra itu mempengaruhi kemajuan suatu masyarakat ya. Jadi itu sebagai penutup, silakan Pak. Ya, yang pertama kalau saya merasakan bahwa sekarang ini kita kekurangan sangat banyak terhadap ahli sastra dan kritikus sastra. Hmm. Karena saya melihat fenomena orang-orang masuk ke misalnya fakultas sastra atau studi Hmm. sastra dan sebagainya itu kan banyak yang punya motivasi pragmatis ya. Hmm. Artinya pragmatis itu berkaitan dengan pekerjaan, dengan nafkah, Nafkah, iya. mencari ya Hmm. kehidupan, tetapi sangat sedikit yang kemudian menggeluti menjadi ahli sastra, kritikus Hmm. sastra. Hmm. Dengan begitu maka tidak banyak, ada banyak fakultas sastra di daerah-daerah, tetapi Hmm. ahli sastra itu tidak banyak muncul dari sana. Hmm. Nah, itu yang Oke. pertama. Yang kedua, saya melihat juga media kita itu semakin lama semakin memberikan ruang, atau saya nggak tahu karena tidak komersial atau apa, Hmm. terhadap tulisan-tulisan sastra. Nah, Oke. karena ruangan itu tidak banyak, sehingga kemudian menjadi sangat terbatas, antusiasme menulis itu tidak banyak.
Yang ketiga itu ditopang oleh bagaimana diversifikasi. Sekarang kalau dulu zaman Nabi Yasin dan sebagainya, penerbitnya cuma satu, Balai Pustaka. Lalu muncullah kelompok pujangga baru itu. Tetapi setelah itu penerbit itu banyak. Nah, karena penerbit banyak, lalu ahli sastranya tidak banyak, sehingga buku-buku sastra itu tidak ada yang memberikan menghabiasini dan sebagainya. Yang memberikan tasbih, yang memberikan kritik, memberikan pengantar, memberikan cap jati diri terhadap banyak kumpulan-kumpulan atau tulisan sastra yang ada di daerah-daerah. Padahal kekuatan mereka sama dengan yang muncul di Jakarta atau di Jogja. Banyak orang yang katakan kalau berkata tentang sastra itu ya biasanya pulaunya itu, petanya itu Jakarta, lalu Jogja, paling jauh-jauh dari Bandung ya. Tetapi kayak Surabaya itu kan terbatas. Tapi sebenarnya banyak tulisan-tulisan anak-anak Surabaya, bahkan anak-anak di Bali, anak-anak Malang, lalu kemudian anak-anak yang di Sulawesi Selatan itu bagus-bagus tulisan mereka, tapi nggak ada habis-hasinan dalam tanda itu yang menyebabkan mereka sedikit sekali. Lalu kemudian dengan digital, sekarang dengan digital itu semakin susah, semakin nggak banyak, karena tulisan-tulisan kritikus sastra yang detail itu tidak banyak yang diekspos di dunia digital, kecuali buku. Nah, buku-buku tentang sastra baru yang kecuali buku pengajar perkuliahan itu kalau perkuliahan agak banyak ya sekarang, lumayan banyak. Tetapi buku pengantar sebagai kritikus sastra, pengantar dunia peta sastra itu yang tidak terlalu banyak. Nah, itu terasa sekali kalau menurut saya pribadi di situ yang tidak banyak sekarang. Kita kekurangan terhadap sastra. Mungkin ini masukan ke perguruan tinggi juga nih Pak Ari, untuk bukan mencetak ya, tapi mendorong nih para mahasiswa untuk menekuni ya menjadi kritikus sastra. Ya, itu artinya kementerian harus mempunyai desain untuk merubah atau memperbaiki kurikulum sehingga kurikulum di Fakultas Sastra, di studi-studi tentang sastra itu berubah dengan drastis ya. Jadi kalau di Amerika nggak usah jauh, di Malaysia, di Amerika dan di beberapa negara itu skripsi itu kalau di Fakultas Sastra itu kalau sekarang kan skripsi ya nulis skripsi ya, riset tentang sastra itu bisa novel, bisa puisi. Jadi tugas akhir mereka tidak harus kayak skripsi gitu, tetapi bisa novel yang baik, puisi yang baik. Nah, itu kan lebih memberikan sesuai dengan kreativitas mereka ya, baik. Ruang bagi sastrawan, lalu kritikus sastra dalam bentuk itu harus betul. Lalu ini kegiatan ekstrakurikulernya juga harus dipush begitu rupa, termasuk mata kuliahnya harus cepat dirubah supaya kekinian sehingga tidak ketinggalan betul dari kurikulum itu. Nah, itu sangat urgen. Itu. Baik, jadi peran perguruan tinggi sebenarnya besar ya untuk menumbuh kembangkan dunia sastra ini. Dan saya kira dari obrolan salah satu betul di samping pemerintah tentu saja ya. Salah tiga yang lain itu misalnya itu ini sanggar-sanggar. Mereka sastrawan kita lahir banyak dari sanggar-sanggar. Lalu ada dari LSM. Lalu dari kumpulan-kumpulan itu kuat sekali. Iya. Jadi kalau di Jogja dulu ada namanya semua komunitas gitu ya Pak. Tidak bertumbuh di perguruan tinggi atau pemerintah, karena ini ternyata elemen-elemen komunitas lain itu turut juga menumbuh kembangkan ya dunia sastra kita. Sangat kuat. Iya, sangat kuat. Baik, Pak Ari, terima kasih ini atas waktunya, apresiasi sekali. Mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa ngobrol-ngobrol lain.
Sekali lagi terima kasih, bermanfaat saya yakin buat masyarakat ya. Sampai ketemu lagi, Amin, salam amin. sehat Pak Ari. Salam sehat, Terima kasih. sehat-sehat Pak. Nggih.